Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah masuk pada sesi keempat pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Pembinaan Kesadaran Bela Negara PMM-PKBN untuk topik Data Science. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tools pada data science. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Sutresnawati. Saat ini saya adalah salah satu dosen di Universitas Gunadarma yang akan sharing terkait dengan materi tools pada data science. Submateri pada pembahasan kali ini adalah terkait dengan bahasa pemrograman R, Python, WK, dan tentunya berbagai tools lainnya yang mendukung data science. Seperti yang terlihat pada gambar, kita bisa lihat bahwa di sini terdapat beberapa tools atau perangkat lunak yang menjadi pendukung dalam proses data science. Yang pertama adalah R. Kemudian ada juga perangkat lunak SAS atau Statistical Analysis System. Kemudian ada perangkat lunak Excel, Microsoft Excel, ada Tableau, Apache Spark, SQL, Python, BigML, TensorFlow, MATLAB, Matplotlib, bahkan sebetulnya di luar dari yang ada pada gambar ini masih banyak lagi perangkat-perangkat lunak yang menjadi pendukung dalam pemrosesan data science. Pembahasan yang pertama adalah bahasa pemrograman R. Bahasa pemrograman R merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Bahasa pemrograman R dikembangkan oleh R. Ross, IHK, dan Robert Gentleman. Bahasa pemrograman R memiliki lebih dari 10.000 package yang mendukung perhitungan matematika dan statistika. Seperti yang kita ketahui, dalam data science terdapat bidang ilmu yang mendukung. Di antaranya adalah bidang ilmu matematika dan statistika. Bahasa pemrograman R adalah bahasa pemrograman yang portable. Kemudian bahasa pemrograman R adalah bahasa pemrograman yang platform independen. Bahasa pemrograman R memiliki kualitas grafik yang tinggi, itu high quality graphic. Bahasa pemrograman R, seperti yang sudah dibahas, bahasa pemrograman R adalah bahasa pemrograman yang open source. Bahasa pemrograman R ini memiliki komunitas online yang sangat responsif. Pada data science, penerapan bahasa pemrograman R terdapat pada beberapa tahapan. Yang pertama, pada data exploration, meliputi proses scraping, crawling, data mining, coding, bahkan query. Kemudian, pada data preprocessing, penerapan R juga digunakan dalam proses seleksi fitur, statistika deskriptif, class balancing, visualisasi data, dan transformasi fitur, serta categorical encoding dan binning. Pada tahapan data cleansing, bahasa pemrograman R juga digunakan untuk menangani nilai kosong atau missing values, menghapus baris terduplikasi, data formatting, dan menangani data pencilan atau outliers. Kemudian, bahasa pemrograman R juga digunakan pada tahapan data modeling, yaitu dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi atau melakukan regresi, prediksi, bahkan klasterisasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa data scientist menggunakan R? Karena bahasa pemrograman R ini adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari atau easier. Kemudian bahasa pemrograman R juga merupakan bahasa pemrograman yang cepat, bahkan lebih cepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya fitur-fitur visualisasi yang menarik yang dapat diakses atau digunakan dalam waktu singkat. Bahasa pemrograman R juga memiliki fitur yang kaya. Hal ini digunakan untuk mengatasi permasalahan optimasi stok di e-commerce sebagai contohnya. Bahasa pemrograman R memiliki fungsi menghasilkan rekomendasi produk packaging. Bahkan, bahasa pemrograman R ini telah terbukti atau proven di mana sudah banyak data scientist
dari perusahaan-perusahaan besar seperti ANZ, Uber, dan Facebook ya yang digunakan untuk membersihkan solusi-solusi. Dalam bahasa pemrograman R terdapat library yang digunakan dalam visualisasi data. Salah satunya adalah ggplot2. Pada ggplot2 ini, ketika kita ingin menggambar suatu chart, proses menggambar dilakukan secara bertahap, yaitu dengan menggunakan konsep layering dari lapisan satu demi lapisan yang lain. Sebagai contoh, di sini terdapat contoh kode dalam bahasa pemrograman R yang mana ketika diimplementasikan seperti terlihat pada sisi sebelah kanan, yang akhirnya membentuk suatu grafik diagram batang ya yang berisi dalam sumbu X-nya adalah data fakultas, yaitu ada bisnis, D3 perhotelan, ICT, ilmu komunikasi, serta seni dan desain. Sementara di bagian Y-nya merupakan jumlah mahasiswanya. Bahasa pemrograman R dikatakan cukup sederhana karena apabila kita melihat contoh dari gambar dari contoh kode yang ada di bagian sebelah kiri, itu kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk gambar di sisi sebelah kanannya. Yang kedua adalah bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana penulisan kode atau sintaksnya lebih sederhana dan tersedia banyak library yang digunakan dalam mendukung pemrograman. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source dan cross-platform. Bahasa pemrograman Python diluncurkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Python? Ketika kita tahu bahwa banyak sekali bahasa pemrograman tingkat tinggi saat ini, sebagai contoh misalkan Java, kemudian C++, tapi pertanyaannya, mengapa Python? Saat ini, bahasa pemrograman Python sudah banyak digunakan oleh para profesional, yaitu data analis, data engineer, data scientist, business intelligence, dan machine learning engineer. Bahasa pemrograman Python cukup cocok sekali untuk pemula karena sintaksnya yang sederhana tapi powerful. Berikut ini adalah keunggulan Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan dipahami. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang efisien karena memiliki library yang lengkap, sehingga penulisan codingnya dapat lebih sederhana. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang multifungsi. Dengan menggunakan Python, kita bisa membuat website, bahkan juga bisa diimplementasikan untuk membuat aplikasi di bidang robotika, aplikasi bidang kecerdasan artifisial, dan juga mendukung interoperabilitas, di mana Python mampu berinteraksi dengan bahasa pemrograman lainnya. Seringkali bahasa pemrograman Python digunakan untuk mendukung bahasa pemrograman lainnya yang biasanya Python digunakan sebagai back-end dari suatu bahasa pemrograman. Kemudian, Python itu sendiri juga sama halnya dengan bahasa pemrograman R, memiliki dukungan komunitas yang baik, di mana Python merupakan program open source, dan komunitas Python ini merupakan komunitas yang sangat aktif dalam melakukan pengembangannya. Berasal dari sumber toursdatascience.com, pada tahun 2021 ternyata bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak dicari untuk kebutuhan data science. Nah, kalau dilihat dari sekian banyak ya bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak ya, urutan pertama dari 10 data teratas di tahun 2021 ya, bersaing dengan SQL, R, Spark, AWS, Java, Tableau, Hadoop, TensorFlow, dan juga Scala. Jadi bahasa pemrograman Python ini merupakan high demand skill. Melalui bahasa pemrograman Python sehingga akhirnya bisa dibentuklah aplikasi-aplikasi
berbasis big data, artificial intelligence, bahkan juga Internet of Things, sehingga di sini diharapkan dapat menjadi solusi untuk kehidupan manusia agar lebih baik. Berikut ini adalah library-library dari bahasa pemrograman Python yang mendukung data science, seperti scikit-learn, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Python saat ini sudah banyak digunakan di beberapa industri besar, seperti halnya Quora, Spotify, NASA, YouTube, Google, bahkan Google sendiri memanfaatkan Python. edX, Yield, Reddit, Yahoo, Disqus, Dropbox, IBM, Pinterest, Instagram, Eventbrite, dan juga Uber. Lalu bagaimana dalam data science? Penerapan bahasa pemrograman Python pada proyek data science. Yang pertama, pada tahap data exploration. Python digunakan pada proses scraping, scrolling, data mining, coding, dan query. Pada proses data preprocessing, data science digunakan pada proses seleksi fitur, statistika deskriptif, class balancing, visualisasi data, dan pada transformasi fitur, di sini dilakukan proses categorical encoding dan binning. Pada tahapan data cleansing, bahasa pemrograman Python juga digunakan untuk melakukan penanganan nilai kosong atau missing value, sama halnya seperti dengan bahasa pemrograman R. Bahkan juga dalam data cleansing dapat digunakan untuk menghapus baris terduplikasi, serta melakukan data formatting dan penanganan data pencilan atau outliers. Pada tahapan data modeling, bahasa pemrograman Python juga digunakan untuk melatih data dengan algoritma machine learning, sama halnya dengan bahasa pemrograman R yang juga dilakukan untuk melakukan proses klasifikasi, regresi, prediksi, dan klasterisasi. Untuk menggunakan bahasa pemrograman Python, terdapat beberapa pilihan development environment yang mudah dan yang nyaman. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah kita dapat menginstal Python melalui Anaconda Distribution yang dapat diakses melalui https www.anaconda.com/distribution. Di sini kita bisa menginstal kemudian Python serta menginstal 1000 library data science dengan mudah. Yang kedua, Miniconda. Miniconda dapat diakses melalui https docs.conda.io/n/latest/miniconda.html yang di dalamnya terdapat Python interpreter serta Conda. Yang ketiga adalah Jupyter Notebook yang dapat diakses pada link https://jupyter.org. Yang keempat, Python Installer yang dapat diakses melalui https://www.python.org/download, serta selanjutnya development environment yang sering juga digunakan adalah Google Colaboratory yang dapat diakses melalui link https://collab.research.google.com. Selanjutnya, development environment yang dapat digunakan adalah Notebook Azure yang dapat diakses melalui https://notebooks.azure.com. Dan yang terakhir bisa melalui GitHub, yaitu pada link https://github.com. Tools yang selanjutnya adalah WK. WK merupakan perangkat lunak yang menerapkan berbagai algoritma machine learning untuk melakukan beberapa proses yang berkaitan dengan data mining. WK sendiri sebetulnya adalah perangkat lunak yang ditulis dalam bahasa Java. Di perangkat lunak WK ini, kita dapat juga melakukan visualisasi sama halnya seperti kita menggunakan bahasa pemrograman R dan juga Python. WK dapat berjalan di hampir semua platform, dan algoritmanya dapat diterapkan langsung ke kumpulan data atau dipanggil dari kode Java Anda sendiri. Berikut ini adalah fitur WK, yaitu dapat dilakukan untuk machine learning, data mining, preprocessing, classification, regression, clustering, association rules, kemudian attribute selection, experiments, workflow, dan juga visualization. Tools selanjutnya adalah RapidMiner. RapidMiner merupakan perangkat lunak open source yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, serta analisis prediksi. Pada RapidMiner sendiri dapat melakukan analisis format data terstruktur maupun tidak terstruktur.
RapidMiner dapat mengakses informasi dari data tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Di sini, RapidMiner memungkinkan dengan cepat memahami dan menyusun strategi pada tahap data preparation dan ekstraksi fitur penting. Fitur yang ada pada perangkat lunak RapidMiner. Banyaknya algoritma data mining seperti decision tree dan self-organization map. Pada RapidMiner memiliki bentuk grafis yang canggih. Sebagai contoh, dapat seperti tumpang tindih diagram histogram, tree chart, dan 3D scatter plots. Memiliki banyak variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. RapidMiner sendiri menyediakan prosedur data mining dan machine learning termasuk ETL, extraction, transformation, dan loading, serta digunakan juga dalam proses data preprocessing, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Proses data mining tersusun atas operator-operator yang stable, dideskripsikan dengan XML, dan dibuat dengan GUI, Graphic User Interface, sehingga hal ini memudahkan para pemula yang ingin menggunakan aplikasi dapat menggunakannya dengan mudah. Kemudian, di RapidMiner juga dapat melakukan integrasi proyek data mining yang sudah dilakukan dengan menggunakan WK dan statistik L. Selanjutnya adalah SAS, Statistical Analysis System. SAS atau Statistical Analysis System merupakan aplikasi data science untuk melakukan operasi statistik atau pemodelan statistik, manajemen data, dan intelijen bisnis yang dikembangkan oleh SAS Institute. Aplikasi SAS merupakan aplikasi berbayar dengan harga yang cukup mahal. Salah satu pengguna SAS di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut ini terdapat beberapa tahapan cara menghitung data science dengan SAS. Yang pertama yang dilakukan adalah kita perlu melakukan penyusunan data dalam bentuk tabel, di mana biasanya tabel disusun dalam format Microsoft Excel yang kemudian sudah diproses modifikasi untuk menentukan variabelnya. Sebagai contoh, data pengangguran pada sebuah negara. Data tersebut harus disusun terlebih dahulu per kolom seperti pendidikan terakhir, tahun, bulan, dan jumlah pengangguran. Tahap kedua, dilakukan proses pengimportan data pada program SAS. Kemudian, kita bisa melakukan pencarian total data per tahun melalui SAS, terdapat fiturnya. Kemudian yang keempat, melakukan perhitungan rata-rata, dan yang selanjutnya, dari apa yang sudah dilakukan dapat dilihat dengan menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Berikut ini adalah libraries dan package yang ada pada SAS. Yang pertama, SAS ini merupakan perangkat lunak yang memiliki kemampuan menganalisa dengan baik untuk data-data tertentu dan fleksibel untuk 4 generasi bahasa pemrograman. Dan SAS ini memiliki SAS Studio sebagai front-end-nya, memiliki support untuk various data, berbagai macam tipe data ataupun berbagai macam format data. SAS juga terdapat fitur manajemen. SAS memiliki report output format dan SAS memiliki data encryption algorithm. Tools yang selanjutnya adalah MATLAB. MATLAB adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh The MathWorks, mendukung data science, khususnya statistik hingga pengembangan user interface-nya. MATLAB unggul dalam analisis data, komputasi aljabar linier atau matriks, dan pembuatan grafik atau plot untuk visualisasi data yang sangat mendukung. Pada data science, MATLAB digunakan untuk proses data cleaning dan data analisis hingga membuat implementasi deep learning algoritmanya. Bahkan, pada MATLAB juga dapat dilakukan proses simulasi neural network dan fuzzy logic. MATLAB memiliki environment komputasi numerikal, dapat memproses operasi matematika yang kompleks, dan MATLAB sendiri memiliki library grafik yang powerful, dapat digunakan dengan baik untuk proses deep learning dan mudah digunakan untuk proses integrasi pada embedded system atau sistem tertanam.
Tools yang selanjutnya adalah Google Data Studio. Google Data Studio adalah tools visualisasi data yang dapat mengubah data dalam bentuk dashboard dan laporan menjadi lebih informatif, interaktif, dan responsif. Dapat diakses secara gratis, bahkan selain itu, Google Data Studio juga dapat melakukan visualisasi data, di mana melalui Google Data Studio kita dapat memantau perkembangan harian, mendeteksi anomali, hingga memprediksi tren data yang akan terjadi. Berikut ini adalah keunggulan Google Data Studio. Yang pertama, memiliki opsi widget yang lengkap, bahkan lebih lengkap dibandingkan dengan Google Analytics. Dapat memiliki sumber data yang luas. Sebagai contoh, dari beberapa critical platforms untuk Data Studio seperti Google Analytics, Google Ads, YouTube, Cloud SQL, Search Console, dan lain-lain. Google Data Studio mudah dibagikan dan laporan yang dibentuk mudah dibaca dan interaktif. Bahkan, Google Data Studio menyiapkan template gratis untuk dapat digunakan untuk membentuk dashboard. Selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka berbentuk spreadsheet. Dalam data science, Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan statistik, membuat grafik atau plot untuk visualisasi data, hingga analisis data. Berikut ini adalah fitur dari Excel atau Microsoft Excel yang merupakan perangkat lunak yang sangat populer yang digunakan untuk skala yang kecil untuk memproses analisis data. Microsoft Excel menggunakan spreadsheet untuk melakukan kalkulasi dan visualisasinya, di mana Excel pun juga menyediakan kemudahan dalam keterhubungannya atau menghubungkan dengan SQL. Excel Toolpack juga digunakan untuk analisis data yang kompleks. Berikut ini adalah tools lainnya yang akan dibahas dengan cepat. Yang pertama adalah Apache Spark, kemudian ada BigML, D3JS, ada Tableau, SQL, TensorFlow, serta Azure Machine Learning. Sekian penyampaian submateri R, Python, WK, dan berbagai tools lainnya. Terima kasih.